Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Rida Islami Rodatul Jannah di dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari teks eksposisi bagian kedua. Mohon disimak baik-baik ya. Nah, pada bagian 2 ini kita akan mempelajari dua hal. Yang pertama adalah melengkapi tesis dengan argumen yang mendukung. Lalu yang kedua adalah menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Materi yang pertama adalah melengkapi tesis dengan argumen yang mendukung. Teks eksposisi dikembangkan dari gagasan pokok yang dinyatakan dalam tesis atau pernyataan pendapat. Untuk menguatkan pendapat tersebut digunakan argumen-argumen. Tesis yang merupakan gagasan pokok tersebut dikembangkan menjadi sebuah paragraf utuh dengan menambah gagasan penjelas berupa argumen. Nah, jadi ketika kalian ingin menyusun tesis di dalam teks eksposisi, kalian itu pastinya pertama harus mempunyai gagasan pokok dulu atau ide pokok terlebih dahulu. Lalu setelah memiliki gagasan pokok tersebut, kalian perjelas lagi atau bangun lagi pendapat kalian atau argumen kalian dengan menggunakan gagasan penjelas. Seperti itu. Di sini Ibu akan memberi contoh bagaimana tersusunnya sebuah gagasan penjelas dari sebuah gagasan pokok. Nah, contohnya di sini ada tertulis gagasan pokoknya itu adalah teknologi merupakan salah satu penunjang dalam kehidupan manusia. Gagasan pokoknya adalah teknologi telah membantu memperbaiki ekonomi, pangan, dan sistem komputer. Kemajuan teknologi memang penting untuk kehidupan manusia zaman sekarang. Beberapa manfaat teknologi yaitu untuk mempercepat pekerjaan manusia, mempermudah komunikasi jarak jauh, dan memperoleh transaksi keuangan. Nah, jadi ketika gagasan pokok dan gagasan penjelas disatukan, itu sudah bisa disebut menjadi sebuah paragraf. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum mengerti? Mohon disimpan terlebih dahulu pertanyaannya. Nanti ketika materinya sudah selesai, kalian bisa bertanya. Materi yang kedua adalah menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda, atau menyampaikan kembali isi teks eksposisi. Teks eksposisi yang baru dapat dikembangkan dari gagasan pokok. Cara mengembangkan teks eksposisi baru yaitu dengan cara membuat gagasan penjelas dari setiap gagasan pokok yang terdapat pada teks eksposisi tersebut. Gunakan bahasa yang komunikatif, akan tetapi harus tetap memperhatikan isi dari teks eksposisi tersebut. Isi teks eksposisi yang baru dikembangkan harus sesuai dengan isi teks aslinya. Jadi, untuk melatih kalian menulis teks eksposisi, awalnya kalian bisa menggunakan cara mengubah bahasa dari teks eksposisi yang ada menggunakan bahasa yang baru. Namun, tetap tetapi harus tidak boleh melenceng dari gagasan pokok atau ide pokok dari teks aslinya. Isinya juga tidak boleh terlalu jauh melenceng dari yang aslinya. Dan tetap gunakan bahasa yang komunikatif. Kalian bisa lihat contohnya di sini. Nah, itu yang di sebelah kiri itu adalah teks yang aslinya, dan yang sebelah kanan itu adalah teks yang baru. Kalian coba lihat ya. Sekian pembelajaran teks eksposisi bagian kedua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf.
Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada materi yang belum kalian pahami, silahkan kalian bertanya kepada ibu secara langsung. Boleh di kolom komentar atau di WhatsApp atau di Google Classroom. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali semuanya.